Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan untuk bidang IPS tentang mekanisme dan pelaksanaannya. Saya akan menjelaskan dari kriteria pesertanya dulu, kemudian silabus, tipe soal, dan mekanisme pelaksanaan. Next. Ya, adapun kriteria peserta tentunya yang sudah terdaftar di dalam SK Kepala BPTI ya, yang lolos ke seleksi OSN provinsi. Jadi di IPS itu ada 2.294 orang peserta. Kami harapkan semua bisa hadir karena tidak akan ada tes susulan ya. Kemudian merupakan perwakilan dari kabupaten atau negara yang sebelumnya sudah ikut di seleksi kabupaten dan memiliki NISN dan password untuk login. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, kemudian untuk mengikuti lomba ini semua peserta wajib ya mengikuti simulasi atau uji coba supaya nanti tidak terjadi kendala-kendala yang tidak kita harapkan di lapangan. Kemudian Anda harus menyimpan NISN dan password karena seringkali ada beberapa kejadian gagal login dan hal-hal yang mungkin terjadi pada saat OSN kabupaten ya, misalnya susah login karena masih ada memori yang belum dihapus sebelumnya. Jadi itu tolong operator sekolah nanti bisa juga berkoordinasi dengan pusat untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu. Terus kemudian kondisi sinyal internet diharapkan baik ya pada saat unduh soal dan pada saat mengirim atau mengunggah jawaban. Jadi sebenarnya pada saat mengerjakan tidak dibutuhkan sinyal internet, tapi yang dibutuhkan pada saat mengunduh soal dan mengirim jawaban. Itu banyak kejadian justru peserta itu gagal mengupload jawaban karena sudah keburu upload padahal waktu ujian belum selesai. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, kami juga menyarankan agar sebisa mungkin seleksi OSN provinsi ini dilakukan di satu lokasi yang sama supaya terjadi pengawasan yang terpusat gitu. Andai kan memungkinkan ya Bapak Ibu dari dinas bisa memfasilitasi hal itu. Next. Nah, ini silabus, ini sudah kami sampaikan di dalam pedoman ya, sesuai pedoman. Jadi kalau di IPS itu ada 4 bidang, geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Jadi tinggal dibaca saja silabus yang ada. Next. Nah, kemudian tipe soal IPS ini adalah berupa isian singkat yang jawabannya berupa konsep. Jadi tidak akan ada kata sambung atau kata depan ya yang jawaban di dalam paragraf itu. Jadi soalnya berbentuk paragraf, di dalam paragraf itu akan ada beberapa isian jawaban. Satu paragraf ada 5 jawaban seperti itu, jadi nanti siswa menginput jawabannya. Nanti tim IT akan menjelaskan apakah bisa dijawab ke bawah ya, di enter ke bawah seperti itu, atau mungkin kayak IPA tadi, jadi bisa jawaban A apa, B apa, C apa sampai D. Nah, soalnya kami menyajikan 10 soal, masing-masing ada satu soal terdiri dari 5 jawaban dan total skor 200. Next. Nah, ini nanti tampilan di HP-nya seperti itu. Jadi baca soal dengan teliti dan cermat ya. Jadi jawaban harus berupa konsep yang sudah dipelajari di dalam mata pelajaran IPS. Kemudian konsepnya itu pasti akan terkait dengan konteks kalimat yang tersaji di sana gitu. Jadi tidak akan lari dari situ. Biasanya kan ada petunjuk yang merujuk ke konsep tertentu gitu yang harusnya terjawab. Jadi kami berupaya tidak akan ada padanan kata gitu. Walaupun mungkin ada padanan kata yang mirip dengan itu, tapi itu akan sejalan gitu dengan konsep yang ada dan konteks paragraf yang ada. Kemudian itu ya menjawab poin A sampai E. Next. Nah, mekanisme pelaksanaan ujian pertama sesuai dengan OSN kabupaten yang lalu,
siswa harus sudah mengunduh soal sesuai jadwal yang sudah ditetapkan panitia. Nah, pelaksanaan ujiannya 120 menit dengan menggunakan aplikasi Android. Jadi pastikan sinyalnya ada atau pakai datanya ada dan tidak menggunakan alat bantu apapun, baik itu kalkulator atau apalagi Anda mencoba browsing dan lain sebagainya ya, itu akan ketahuan oleh kami. Kemudian harap memastikan jawaban setelah waktu ujian selesai. Karena jangan mengirim jawaban sebelum waktu habis karena data kamu tidak akan tersimpan. Kemudian mengirim hasil ujian segera setelah mengikuti lomba. Jadi akan ada waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data itu ke server. Next. Demikian ya. Jadi kami harapkan usaha dan kerja keras itu 99% yang menentukan keberhasilan Anda. Selebihnya itu adalah keberuntungan atau memang Anda benar jenius. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rusfadia Saktianti Jahya.